Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas bab 8, yakni tentang segi 4 dan segi 3. Ya, segi 4 ini yang pertama yang akan kita bahas adalah segi 4 ya. Segi 4 dan segi 3 ini merupakan bangun datar ya, pada geometri, yang mana segi 4 terdiri dari banyak macamnya. Pertama ada namanya persegi panjang seperti ini disebut sebagai persegi panjang. Kemudian ada namanya persegi, ini adalah persegi. Kemudian jajar genjang. Kemudian ada lagi namanya layang-layang. Kemudian ada belah ketupat. Kemudian ada trapesium. Ya, yang di sini ini namanya trapesium sama kaki. Ada juga trapesium sembarang. Ada juga trapesium siku-siku ya. Oke. Pertama segi 4 yang kita bahas adalah persegi panjang. Silakan dilihat di sini persegi panjang adalah bangun datar segi 4 yang memiliki dua pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Sifat-sifatnya, pertama ini sisi-sisi yang berhadapan dari satu persegi panjang adalah sama ya. Contohnya ini sisi AB dengan sisi CD. Jadi sisi AB ini saya tulis saja ya. Sisi AB jajar dengan sisi CD. Ini sisi AB sejajar dengan sisi CD. Kemudian yang lainnya sisi AC sejajar dengan sisi BD. Nah ini ya. Kemudian yang kedua, setiap sudut persegi panjang adalah sama besar dan merupakan sudut siku-siku yang ukurannya adalah 90 derajat. Ini sudut A, sudut B, sudut C, dan sudut D ya. Ini merupakan sudut siku-siku dan besarnya adalah 90 derajat. Kemudian diagonal dari suatu persegi panjang adalah sama panjang dan saling membagi dua sama besar. Yang mana diagonalnya yang ini ya. Diagonal CD, CB, dan AD. Diagonal CB dan AD. Ya. Ini membagi dua persegi panjang. Ini saya pindahin dulu. Misalkan CB ini membagi dua persegi panjang sama besar ya. Yang pertama ACB dan yang kedua adalah CBD. Ya, kemudian keliling dan luas persegi panjang. Yang namanya keliling itu adalah
ya sisi-sisi persegi panjang ini akan AC di sini ya, AB, BD, DC. Ini seharusnya kebalik ini penamaannya, nggak begini ya. Ini saya ganti ya, dari AB ke BC kemudian CD kembali ke DA. Ini namanya keliling. Bagaimana mengukur panjang keliling? Ini rumusnya bisa menggunakan ini ya, 2 kali panjang tambah lebar. Ya, 2 kali panjang tambah lebar. Ini kan ada 2 ini. Ini panjangnya P. Kemudian ini P panjang ada 2, kemudian lebarnya ada 2. Ya, ada 2. Jadi kelilingnya itu adalah 2 panjang ditambah 2 lebar. Sehingga kalau disederhanakan menjadi 2 kali panjang tambah lebar. Ya, ini untuk keliling. Kemudian untuk luas persegi panjang bisa menggunakan rumus luas sama dengan panjang kali lebar. Mana panjangnya ini? P, lebar ini. Ya, itu untuk persegi panjang. Kemudian kita lanjut ke bangun yang kedua. Ini persegi. Oke, yang kedua adalah persegi. Persegi adalah bangun datar segi 4 yang memiliki 4 sisi sama panjang dan 4 sudut siku-siku. Sifat-sifat persegi, semua sisinya sama panjang tentu ya. Semua sisinya panjang sama panjang. Sisi AB, kemudian sisi BC, sisi CD dan sisi DA. Ini panjangnya sama. Kemudian diagonal persegi berpotongan membentuk sudut siku-siku. Diagonal AC dan diagonal BD membentuk sudut siku-siku. Jadi perpotongannya ini membentuk sudut siku-siku. Misalkan ini. Ya. Jadi membentuk sudut siku-siku. Kemudian semua sifat persegi panjang merupakan sifat persegi ya. Jadi semua sifat persegi panjang yang kita bahas tadi juga merupakan sifat persegi. Contohnya sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Ini sejajar. Yaitu sifat dari persegi panjang tadi merupakan juga sifat persegi. Kemudian keliling dan luas persegi. Keliling dan luas persegi tadi sama ya, keliling itu ya dari AB ke BC ke CD dan ke DA itu keliling. Jadi untuk menghitung luas keliling panjang kelilingnya kita cukup menjumlahkan 4 buah sisinya ya. Jadi S tambah S tambah S tambah S ya, sisi tambah sisi tambah sisi. Jadi ada 4 ya, sisi tambah sisi tambah sisi untuk kelilingnya, atau bisa disingkat dengan
4S, artinya 4 kali sisi. Sisinya kan ada 4, jadi 4 kali sisi. Kemudian untuk luasnya sama dengan sisi kali sisi. Sisi kali sisi. Karena panjang berarti bisa juga disingkat menjadi sisi pangkat 2 ya. Atau bisa juga disingkat menjadi sisi pangkat 2. Nah, saya tuliskan berarti di sini bisa disingkat menjadi S pangkat 2. Itu untuk luasnya. Ya. Jadi disingkat sisi kali sisi atau sisi pangkat 2. Nah, ini untuk persegi ya. Kemudian yang ketiga, namanya jajar genjang. Gambarnya ini jajar genjang adalah bangun segi 4 yang dibentuk dari sebuah segitiga dan bayangannya yang diputar setengah putaran, yaitu 180 derajat ya, pada titik tengah salah satu sisinya. Jadi ini dibentuk dari dua segitiga ya, ABD dan BCD ya. Sifat-sifat jajar genjang: sisi yang berhadapan pada setiap jajar genjang sama dengan panjang dan sejajar. Sisi yang berhadapan pada setiap jajar genjang sama panjang dan sejajar. Ini sisi AD sejajar dengan BC ya. AD sejajar dengan BC. Ini saya tuliskan AD sejajar dengan BC. AD sejajar dengan BC. Kemudian AB sejajar dengan DAB sejajar dengan DC ya. Jadi ini AD sejajar dengan BC, kemudian AB sejajar dengan CD. Kemudian jumlah pasang sudut yang saling berdekatan adalah 180 derajat. Maksudnya yang mana? Jumlah pasang sudut yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Ya. Ini sudut A berdekatan sudut dengan sudut mana? Dengan sudut B atau dengan sudut D ya. Jadi A dan B, sudut A dan B sudut A tambah sudut B itu sama dengan 180 derajat. Ya, ini maksudnya ya. Jadi ini kan yang berdekatan sudut A dan sudut B. Jumlahnya berarti 180 derajat. Kemudian sudut A dengan sudut D. Ini juga jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut D dan sudut C. Ini juga jumlahnya 180 derajat. Kemudian sudut C dengan sudut B. Nah, ini juga jumlahnya 180 derajat. Jadi yang berdekatan jumlahnya adalah 180 derajat. Kita pause dulu, saya mau tulis ini. Oke, selanjutnya keliling dan luas. Keliling dan luas untuk jajar genjang. Pertama, kelilingnya sama aja dengan bangun-bangun yang lain tadi ya. Misalkan ini saya beri nama dari AD, ini sisi AD ini saya beri nama sisi A misalkan.
Kemudian yang miring sini sisi B. A dan ini kan sama aja ya panjangnya ya. Ini A. Kemudian ini B. Jadi AB AB ya. Jadi kelilingnya itu A tambah B tambah A tambah B ya. A tambah B tambah A tambah B, atau bisa disingkat dengan 2 A tambah A B tambah B, atau 2 A tambah B ya. Kemudian untuk luas ini rumusnya ada alas kali tinggi. Alas itu tentu yang di bawah ya. Alas di sini kita ambil ini A, alasnya. Ini ya. Ini kita ambil ini alasnya. Kemudian tingginya bukan yang ini ya, tingginya kita yang ini tingginya. Nah, ini tingginya. Jarak dari bawah ke atas. Ini disebut tinggi. Kalau ini kan mereng ini. Ya, jadi yang tingginya itu yang lurus. Jadi biasanya tidak kelihatan, tapi ini kita buat. Ini tingginya. Ya. Jadi bisa dicari luasnya dengan rumus alas kali tinggi. Ya. Ini tingginya. Alas kali tinggi. Nah, ini ya. Nah, untuk luasnya alas kali tinggi. Oke. Mungkin materinya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Untuk bangun-bangun yang lainnya kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jadi untuk dicoba di rumah silakan. Ini untuk tugasnya ya. Oke. Nah, ini insyaallah gampang semua, nggak usah saya jelaskan, udah bisa ya. Jadi tinggal dilihat materinya nanti. Oke, cukup sekian. Semoga hari ini pembelajaran hari ini bisa bermanfaat. Ya, silakan dicoba tugasnya. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.